Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Alam roh hijau kuno abadi. Tanaman tumbuh subur dan tanaman obat dapat ditemukan di mana-mana. Pada awalnya, ada banyak pembudidaya di sini mencari obat-obatan suci, tetapi akhirnya ramuan obat semuanya diambil. Sekarang, beberapa orang muncul di sini, tetapi Green Spirit City masih ramai dan berkembang dengan aktivitas. Tempat ini tidak persis sama dengan tempat lain. Kota itu sangat besar, dan tembok kota menjulang lebih dari 100 li ke udara. Di kota, ada banyak lorong batu biru kecil yang mengarah ke hutan. Pemandangan itu sangat indah. Kota tanaman. Si Hao mengangguk. Kota roh hijau ini sama sekali tidak biasa, dengan banyak pohon kuno dan pegunungan yang indah, yang semuanya dikelilingi oleh tembok kota. Alih-alih menyebutnya kota, lebih baik menyebutnya sebagai tempat tinggal abadi spiritual yang halus. Tentu saja, ada tempat-tempat yang ramai dengan aksi juga. Orang-orang datang dan pergi di sepanjang jalan, toko-toko berdiri dalam jumlah besar. Ada obat-obatan suci untuk dijual, serta semua jenis harta langka untuk ditukar. Si Hao berjalan melalui jalan, berjalan melalui area pusat, dan kemudian mengikuti gang batu biru ke tempat dengan pemandangan yang luar biasa. Ini adalah Peach Blossom Garden, tanah murni yang dibuka di dalam pusat kota. Itu sangat elegan dan luar biasa. Pohon persik kuno menjulang di sekeliling mereka, membentang sejauh mata memandang. Di hutan pohon persik, ada toko anggur kecil, kedai teh, tetapi juga restoran besar. Ada beberapa jarak antara tempat-tempat ini. Tempat-tempat ini tersembunyi di bawah bunga persik. Ekspresinya langsung berubah. Pohon persik ini semuanya tidak biasa. Mereka adalah pohon persik spiritual. Kelopak bunga merah muda mereka berkilau dan melepaskan aroma manis yang membuat pikiran seseorang menjadi rileks. Jelas bahwa ada buah-buahan di atas cabang juga, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Bunga persik dan buah-buahan hidup berdampingan dalam pemandangan yang menakjubkan ini, aromanya yang kaya. Ini memberi orang lain perasaan ditarik dari urusan duniawi, seolah-olah mereka tiba di dunia luar, tiba di taman persik dunia abadi. Poci anggur lagi. Seseorang berteriak di toko anggur kecil di depan, minum di luar ruangan, di antara pohon persik, aroma yang menyerang lubang hidung. Si Hao mencium aroma anggur. Itu pasti anggur obat, khasiatnya cukup luar biasa. Aku akan mengambil satu juga, kata si Hao. Cangkir anggur giok hijau diisi dengan anggur obat yang mencerminkan warna danau. Itu sangat harum. Dia perlahan meminumnya sendiri. Setelah mengalami bahaya yang begitu besar, bersantai di tempat seperti ini memberinya perasaan senang yang istimewa. Toko anggur kecil hanya memiliki 8 atau 9 meja, semuanya dibersihkan sampai bersinar. Setiap meja memiliki 2 atau 3 kursi. Mereka terlihat sederhana dan kasar, tetapi ini sengaja dilakukan. Apakah kalian semua mendengar? Hal-hal jahat sedang terjadi di Nest Realm. Ratusan ribu orang yang pergi ke sana, semuanya mati. Ini benar-benar tragedi yang mengejutkan surga. Ada desas-desus bahwa iblis muncul dari sarang itu yang memakan darah manusia, bahwa dia tidak bisa dihentikan. Di dalam toko anggur kecil ini, ada orang-orang yang mendiskusikan hal ini. Ini jelas terkait dengan potret gadis naga yang diposting. Itu cukup memicu keributan. Ada sesuatu yang lebih mencengangkan. Rumor mengatakan bahwa tubuh spiritual Six Crown King mati di Nest Realm.
surga, bahkan Ning Chuan yang tak tertandingi kehilangan tubuh spiritual. Persisnya tempat seperti apa itu? Ini memicu keributan besar. Ekspresi para pembudidaya semuanya berubah. Sepertinya telah jatuh di sarang setan, tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa itu dibunuh oleh 3 saudara klan batu. Lebih dari 100.000 orang mati di sarang setan, dan hampir tidak ada yang muncul hidup-hidup. Informasi samar ini datang dari Istana Naga. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, terlalu sulit untuk dipastikan saat ini. Namun, ada beberapa yang secara meyakinkan mengatakan bahwa itu terkait dengan murid ganda dan Huang. Selain itu, keduanya mungkin bersaudara. Surga. Huang, murid ganda, apakah ada alasan surgawi yang tersisa di dunia terkutuk ini? Jika mereka bersaudara, bagaimana orang lain harus hidup? Toko anggur kecil dan halus di Taman Persik ini tiba-tiba menjadi berisik, tidak lagi damai. Kenyataannya, kedai teh lain dan restoran di Taman Persik juga seperti ini, karena terlalu banyak hal mengejutkan yang terjadi baru-baru ini, memicu keributan. Sungguh disayangkan, tidak ada hewan liar untuk makanan. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Anggurnya tidak buruk, tetapi piring kecilnya adalah tanaman berbunga, ginseng, dan lainnya. Mereka semua ramuan obat, bukan daging. Dao saudara, jika Anda menikmati hidangan gourmet, ada beberapa restoran jauh di dalam Taman Persik yang akan memuaskan Anda. Kultivasi saya sedikit lebih rendah, hanya mampu menjual beberapa obat spiritual. Tetapi ada hal-hal di sana di mana seseorang akan merasa bahwa mereka menerima nilainya bahkan jika mereka menukar obat-obatan suci. Kata pemilik toko anggur kecil itu. Ada apa sebenarnya? Si Hao tertarik. Apa yang dinikmati saudara Dao? Pemilik toko anggur bertanya. Saya menikmati makan semua jenis burung surgawi dan binatang buas. Tentu saja, jika mereka memiliki bakat luar biasa, saya akan lebih menikmatinya. Si Hao berkata, matanya bersinar cemerlang. Toko anggur kecil itu segera menjadi sunyi. Semua orang memandangnya seperti sedang melihat monster. Dia bahkan akan memakan bakat luar biasa? Siapa orang ini? Si Hao melepaskan tawa paksa, berkata, hanya lelucon. Tidak lucu sama sekali. Anda mungkin membayar dengan nyawa Anda untuk itu. Beberapa orang bergumam. Dao saudara, latar belakang restoran di kedalaman Taman Persik ini cukup dalam, dan itu benar-benar dapat memuaskan selera Anda. Rumor mengatakan bahwa ada orang yang memakan Golden Winged Pangs, Archaic Octadic Treasures, Flying Phoenix, Three-Footed Golden Toads, dan hal-hal lain. Betulkah? Si Hao segera terkejut. Dia telah memakan salah satu harta karun Octadic kuno di alam bawah, dan itu adalah sesuatu yang dia lakukan secara diam-diam setelah menjadi kaisar manusia, merebus salah satu Dragon Charps di danau spiritual Stone Country. Tentu saja itu nyata. Kata pemilik toko anggur kecil itu. Itu terlalu indah. Si Hao meminum cangkir terakhir dan kemudian segera bangkit menuju kedalaman Taman Persik ini. Dia datang untuk King Yi, tapi dia tidak pernah menyangka akan ada makanan lezat yang langka di sini. Dia menemukan jejak yang ditinggalkan King Yi di Radiant City, mengetahui bahwa dia pergi ke Green Spirit City, jadi dia datang untuk mencarinya. Siapa orang itu? Bahkan ingin memakan bakat luar biasa. Mengapa saya merasa dia agak mirip dengan orang yang saya dengar dari Radiant City? Benar? Seorang Raja Iblis muncul di sana dan memakan banyak talenta luar biasa, mengguncang Radiant Realm. Rumor mengatakan bahwa dia adalah Huang, dan ada orang lain yang mengatakan bahwa itu adalah seseorang bernama Si Hao. Di belakang, beberapa orang bergumam,
berdiskusi dengan tenang. Dao saudara, orang-orang di sana semuanya cukup kuat, dan bakat luar biasa sering terlihat. Selain itu, harga di sana sangat tinggi. Pemilik toko anggur mengingatkan. Terima kasih, saya mengerti. Si Hao melambaikan tangannya tanpa berbalik. Di kedalaman taman persik, ada istana berhiaskan berlian seperti yang diharapkan. Itu sangat megah, apalagi lebih dari satu. Si Hao memilih yang terbesar yang memiliki kabut tipis yang mengelilinginya. Cahaya warna-warni yang berkilauan melonjak, dan pada papan bertulisan horizontal adalah kata-kata rumah harta karun Oktadik. Ini menarik perhatiannya, dan itulah sebabnya dia berjalan menuju tempat ini. Angin besar bertiup. Peti mati kuno hitam terbang dari langit, dibawa oleh banyak orang. Itu terlihat sangat aneh, melewati tepat di atas kepala si Hao, jarak darinya cukup dekat. Ini cukup kasar dan tidak sopan. Angin besar berhembus. Orang-orang itu kurang dari 1 zhang di atas kepala si Hao, dan jika mereka sedikit lebih dekat, mereka akan menginjak kepalanya. Dengan suara hong, mereka turun ke tanah. Peti mati kuno terbuka, dan seorang pria berwajah pucat berjalan menuju restoran. Si Hao tidak memiliki kesan yang baik sedikit pun terhadap klan dunia bawah. Dia benar-benar ingin menampar mereka sampai mati dengan satu telapak tangan. Tetapi setelah berpikir sebentar, dia masih menghentikan dirinya sendiri, karena dia mendengar teriakan alarm dari orang-orang di samping. Jenderal dunia bawah kedua. Dia adalah individu paling kuat kedua di bawah Divine Darkchild, dikabarkan sebagai mayat Divine kuno yang memperoleh kecerdasan di era ini. Dia kebal terhadap pedang atau tombak, artefak berharga yang tidak dapat melukai tubuhnya. Dia telah membunuh lebih dari 1 bakat luar biasa. Underworld Earth memiliki banyak mayat aneh yang terkubur di sana, dan setelah pembukaan Immortal Ancient kali ini, semua ahli tertinggi yang kuat yang sedang berbaring dikirim keluar. Untuk apa orang-orang bodoh yang sudah mati ini di sini? Si Hao bingung. Ia pun masuk ke dalam restoran. Ini adalah restoran yang terbuat dari tumpukan batu giok. Itu besar dan tinggi, seperti menara pengawal kekaisaran surgawi. Esensi spiritual yang kaya tercium di dalam. Si Hao terus naik beberapa lantai, sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba di lantai tertinggi, dan kemudian dia memilih meja yang berada di sebelah jendela. Dia bisa mengagumi pemandangan indah taman persik melalui kursi ini. Lagi pula, restoran ini tidak biasa. Ada bakat luar biasa dan individu paling kuat di provinsi mereka di sini. Tidak hanya mereka minum anggur, mereka juga bertukar informasi yang mereka butuhkan. Tempat ini samar-samar menjadi tempat interaksi. Menunggu 6 hingga 7 era, siapa sebenarnya orang ini? Juga, untuk mengambil langkah itu, dia terlalu mengejutkan. Di masa depan, berapa banyak yang bisa menghadapinya? Orang ini benar-benar hebat, membunuh lebih dari 100.000 makhluk sekaligus. Tepatnya berapa banyak yang dia bunuh saat itu, jika kita memasukkan masa lalu? Semua orang mendiskusikan ini di antara mereka sendiri. Ada talenta luar biasa di sini dengan reputasi terhormat, dan apa yang mereka pahami mendekati kebenaran. Mereka tahu lebih banyak daripada para pembudidaya di toko anggur. Teman Dao, bisakah aku memberimu sesuatu? Seseorang berjalan mendekat untuk bertanya pada si Hao. Aku akan memesan sebotol anggur yang dimurnikan dari obat suci. Tentu saja, jika ada anggur berharga yang dimurnikan dari obat ilahi, maka itu lebih baik lagi, kata si Hao. Mulut orang yang datang melebar, merasa bahwa orang ini benar-benar tahu bagaimana berbicara. Dia tersenyum meminta maaf dan berkata,
Obat ilahi, itu terlalu langka. Kami tidak pernah memiliki anggur jenis ini di sini. Anggur yang dimurnikan dari obat suci, ada beberapa toples, tapi sudah dipesan oleh orang lain. Benar-benar kurang. Si Hao berkata, berbicara dengan sangat blak-blakan. Orang ini mengerutkan kening dan berkata, anggur obat suci, masih ada setengah botol. Saya bisa menjual pot kepada teman Dao, tetapi harganya mahal. Kalau begitu kurasa pot harus dilakukan. Juga, bawalah sepiring harta karun Oktadi kuno. Si Hao menggerutu. Pelayan, Divine Flammarium ini menyeka keringatnya. Siapa orang ini? Di samping, yang lain juga terdiam. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Pelayan menyeka keringatnya sambil berkata, saudara Dao bercanda. 8 makanan lezat itu, yang disebut harta karun Oktadi kuno, karena mereka sangat langka, bahkan master sekte alam yang lebih tinggi tidak dapat memakan 8 makanan lezat yang berbeda dalam satu kunjungan. Paling tidak, Octadic Treasure Unicorn itu sendiri adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Adalah baik jika seseorang ditemukan setelah beberapa ribu atau bahkan beberapa puluh ribu tahun. Tidak sesuai dengan namanya. Bukankah tempat ini disebut Rumah Harta Karun Octadic? Lupakan saja, bawa saja harta karun yang ada. Si Hao melambaikan tangannya, tampak agak tidak sabar. Saat ini ada 2 jenis, masing-masing Octadic Treasure Charp dan Octadic Treasure Phoenix. Kata pelayan itu. Nama lengkap keduanya adalah Dragon Charp dan Flying Phoenix. Keduanya sangat langka, terutama yang terakhir yang sebanding dengan setengah batang obat suci. Itu tak ternilai harganya, bukan sesuatu yang bisa dinikmati orang normal. Tidak banyak orang yang akan menyanyiakan obat-obatan suci demi keinginan mereka akan makanan enak. Baiklah kalau begitu, cepat dan bawa. Si Hao mendesak. Kemudian, matanya beralih ke kamar pribadi. King Yi ada di sana. Meskipun penampilan aslinya tidak terungkap, dia masih memiliki kecantikan yang luar biasa. Tubuhnya putih bersih seperti memudar, di sekeliling tubuhnya lingkaran cahaya hijau. Seolah-olah dia dikelilingi oleh cahaya bulan hijau yang kabur, tidak ternoda oleh dunia manusia. Dia cantik sampai ekstrim. Jenis aura ini, jenis gaya ini, secara alami menarik perhatian banyak orang. Dari waktu ke waktu, orang lain akan mengarahkan pandangan mereka ke arah itu. Namun, tidak ada yang berani mendekat, karena ada beberapa orang lain di sana yang asal-usulnya hebat. Ada seorang pria pirang dengan aura yang tidak biasa. Dia tersenyum saat mengobrol dengan King Yi. Orang-orang di pihak mereka semua adalah individu yang kuat tanpa kekurangan bakat luar biasa. Mereka datang dari Istana Abadi. Pria pirang yang memimpin sangat memperhatikan King Yi. Meskipun ada banyak ahli di Rumah Harta Karun Octadic, tetap saja tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Kamu mengatakan bahwa pewaris Istana Abadi akan melepaskan hadiah untuk penangkapan Huang? King Yi bertanya sambil tersenyum. Benar, terlepas dari apakah itu Huang, Si Hao, atau beberapa pewaris dari Supreme Being Daorite, semuanya sama, tidak dapat lolos dari kematian. Pria pirang itu tersenyum. Si Hao menyipitkan matanya, mendengarkan ini dengan seksama. Saya ingat bahwa pewaris Istana Abadi sebelumnya telah kalah dari Huang. King Yi berkata dengan senyum tipis. Semua pembudidaya di Rumah Harta Karun Octadic terkejut,
tanpa kekurangan bakat luar biasa di antara mereka. Mereka semua menatap ke arah ini. Tak satu pun dari mereka mengharapkan kecantikan luar biasa ini untuk mengajukan pertanyaan semacam ini ke wajah mereka. Itu karena tubuh utamanya belum menyatu dengannya. Sekarang setelah mereka kembali menjadi satu, dia telah menginjak jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan melampaui masa lalu dan sekarang. Membunuh Huang bukanlah hal yang sulit. Pria pirang itu berbicara. Jelas bahwa statusnya tinggi, dan itulah sebabnya ketika dia berbicara, dia tidak menyebut pewaris istana abadi sebagai yang hebat. Di samping, orang lain berkata, iklanku yang hebat telah menjanjikan hadiah besar untuk setiap petunjuk yang berhubungan dengannya. Begitu seseorang menemukan Huang, orang hebat akan keluar dari isolasi dan secara pribadi menekannya untuk menganggapnya sebagai pelayan. Keributan segera pecah di sini. Pewaris istana abadi akan mengambil Huang sebagai pelayan? Benar, yang hebat telah memutuskan untuk melakukan ini, bahwa dia secara pribadi akan mengambil tindakan. Terlepas dari apakah dia adalah pewaris Supreme Hall atau Supreme Being Daorite, mereka semua harus sujud di bawah kaki Immortal Palace. Kata orang itu. Apakah begitu? Mereka yang dapat memberikan petunjuk tentang keberadaan Huang akan menerima kompensasi yang besar, serta membuat pewaris istana abadi secara pribadi datang? Si Hao berbicara. Benar. Klan saya yang hebat secara pribadi akan mengambil tindakan untuk menekan Huang sebagai pelayan. Seseorang menjawab. Kalau begitu cepat dan bawa obat-obatan ilahi, obat-obatan suci untuk bertukar informasi. Juga, tolong beritahu pewaris istana abadi untuk datang berkunjung. Aku tahu di mana Huang berada, kata si Hao. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.